Halo, apa kabar pemirsa? Senang sekali berjumpa kembali dalam program Kabar Nusantara bersama dengan saya Subki Abdul dan juga rekan saya. Dan saya Elisa Purba. Dan juga pastinya sudah bersama kami di sini Profesor Dr. Zainuddin Maliki, anggota Komisi 10 DPR RI dari fraksi Partai Amanat Nasional, Daerah Pemilihan Jawa Timur 10. Apa kabar Pak Zainuddin? Alhamdulillah baik. Sehat ya Pak? Ya, Dan juga sudah hadir nih Bapak Dudung Abdul Qadir SPD MPD selaku Wakil Sekretaris Jenderal dari PBPGRI. Dan tentunya pada episode kali ini pemirsa kami akan membahas mengenai maraknya kasus bullying atau mungkin perundungan kalau kita sebut dalam bahasa Indonesia ya. Mungkin kita bisa langsung dulu ke Prof. Zainuddin Maliki. Kalau misalnya kita melihat ini Pak, belakangan ini banyak sekali kasus bullying dan juga data yang dihimpun dari Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia atau JPPI mencatat dari di tahun 2023 dari Januari hingga Agustus ini terdapat 379 anak usia sekolah yang jadi korban dari bullying. Bagaimana Bapak melihat maraknya kasus ini terjadi di Indonesia dan sebenarnya apa yang terjadi? baik. Ini satu fenomena yang menurut saya memang harus menjadi perhatian ya. Sebetulnya Menteri Nadiem sudah bilang ini bullying itu salah satu atau perundungan itu salah satu dari 3 dosa besar pendidikan. Tapi sejauh ini memang kelihatannya belum bisa menemukan cara yang efektif untuk bisa bagaimana menghentikan, paling tidak mengurangi. Menurut hemat saya memang, menurut saya paling yang harus dilakukan saya kira adalah tidak hanya kalau sudah apinya terbakar baru kemudian kita mencari air untuk memadamkan api. Tetapi kita melihat akar masalahnya itu apa sebenarnya. Nah, ini yang harus ditemukan. Yang harus ditemukan, kita harus mencari atau melakukan kalau bisa melakukan semacam riset itu yang lebih serius sehingga kemudian benar-benar ditemukan akar masalahnya. Karena kalau kemudian yang kita lakukan adalah ini ada perundungan, ada bullying, baru kita kemudian turun tangan, melihat kasus per kasus, menurut saya nanti kita akan lelah menyelesaikan masalah dan tidak akan kunjung bisa kita selesaikan. Salah satu akar masalahnya menurut saya kalau menggunakan riset-riset yang pernah ada, itu adalah riset tentang apa yang disebut dengan gejala deprivasi. Deprivasi itu kesenjangan antara harapan dengan kenyataan. Sekarang banyak orang memiliki berbagai banyak harapan, tetapi harapan yang begitu banyak tidak ada kemampuan untuk cukup memenuhi harapan itu sehingga mengalami apa yang disebut dengan deprivasi. Nah, deprivasi yang berbahaya apabila terjadi deprivasi progresif. Keinginannya itu semakin tinggi, tetapi kemampuannya justru semakin rendah. Anak-anak yang berada di keluarga deprivasi seperti ini menurut saya rawan untuk melakukan tindakan kekerasan. Jadi saya kira kita perlu melakukan semacam riset, menemukan akar masalahnya, dan dari situlah kita membenahi ini. Kalau kita hanya memadamkan kebakaran, saya kira akarnya tidak pernah tersentuh, ini nanti akan kesulitan kita menyelesaikan itu. Kalau Pak Dudung melihatnya sebagai Wakil Sekretaris Jenderal dari PBPGRI, sejauh ini permasalahan kasus-kasus perundungan atau bullying yang terjadi di sistem pendidikan Indonesia apa benar kita belum sampai pada menemukan akar permasalahannya atau seperti apa kalau Pak Dudung sendiri melihatnya? Saya pikir seperti yang tadi disampaikan oleh Prof, salah satu di antaranya adalah itu. Tapi banyak hal. Pertama adalah menurut Undang-Undang Perlindungan Anak, bahwa anak itu harus kita lindungi dan harus kita hargai, dan fasilitas seluruh komponen untuk kemajuan anak itu harus disiapkan oleh negara dan pemerintah. Di Undang-Undang Perlindungan Anak nomor 35 tahun 2014, itu sudah jelas bahwa pemerintah harus menyiapkan berbagai fasilitas, berbagai sarana untuk hak-hak anak. Nah, salah satu di antaranya sekarang bicara sarana pendidikan saja.
Di kota-kota seperti penyangga Jakarta, itu rata-rata dalam satu kelas lebih dari 40 anak. Padahal dalam standar proses, itu tidak boleh lebih dari 32 siswa. Apalagi SD. Ini satu persoalan. Itu yang pertama. Yang kedua, di keluarga. Anak pun harus mendapatkan perlindungan dari kedua orang tuanya. Orang tuanya tidak pernah jarang mendidik di rumah. Dan terakhir mungkin di persoalan sekolah, guru. Guru juga kita masih banyak hal yang harus kita lakukan. Kompetensinya, kemudian bagaimana kita menggolkan sebuah konsep parenting. Bagaimana kita menyampaikan pada guru kita cara mendidik dengan penuh kasih sayang. Ke orang tua cara mendidik dengan penuh kasih sayang. Oke. Tapi kalau misalnya dari Bapak sendiri melihat, mungkin kalau memang benar pemerintah dan negara bertanggung jawab. Tapi untuk urusan anak ini kan sebenarnya sangat kompleks ya. Apalagi bagaimana dia dididik di rumah, apakah itu relevan dengan dia dididik sekolah, itu kan mungkin belum bisa dalam pantauan guru secara langsung seperti itu. Nah, kira-kira ke depannya mungkin apa jadinya yang harus ditekankan? Apakah memang ini jadi tanggung jawab sekolah, harus sekolah yang mengambil peran lebih besar atau keluarga? Pendidikan pertama kali itu tanggung jawab pertama kali ada di orang tua. Oke. Oleh karena itu kondisi orang tua itu menurut saya perlu diedukasi, dipelajari gitu ya. Selama ini yang saya membaca pada umumnya orang tua itu menganggap pendidikan ini sudah menjadi tanggung jawab sekolah. Oke. Jadi begitu anak dari rumah Dari ditaruh sekolah, rumah udah tanggung diantar ke jawab. sekolah, Lepas tangan. Seolah pendidikan itu sudah menjadi tanggung jawab sekolah, sepenuhnya sekolah. Padahal sebenarnya konsep pertama kali pendidikan itu haruslah di rumah tangga. Kemarin kita mengalami apa yang disebut dengan learning loss, gara-gara ada pandemi, karena COVID. Anak-anak tidak bisa ke sekolah, lalu anak-anak harus belajar di rumah. Tetapi orang tua sudah kelanjur mindsetnya pendidikan tanggung jawab sekolah, sehingga di rumah kemudian anak-anak ada belajar. Idealnya orang tua itu haruslah juga di samping ia sadar menjadi orang tua, menjadi ibu rumah tangga, kepala rumah tangga, tapi ia harus juga menyadari dia harus bisa menjalankan fungsi menjadi guru. Ukurannya, indikatornya haruslah orang tua yang baik, yang parenting education-nya bagus, itu adalah orang tua yang anaknya itu berani mengatakan ibuku adalah guruku. Kalau anak-anak kita itu berani mengatakan ibuku atau orang tuaku juga guruku, itu artinya orang tua tidak hanya merasa cukup menjalankan peran sebagai orang tua, tapi ia menjalankan fungsinya juga sebagai guru. Ini yang kita harapkan. Saya kira kalau situasi keluarga itu tercipta seperti ini, di mana anak berani mengatakan ibuku, orang tuaku adalah guruku, saya kira dia jauh untuk mau melakukan bullying, perundungan dan lain-lain. Saya kira itu. Nih kalau misalnya kita membahas siapa yang paling bertanggung jawab dari kasus perundungan ini, jangan kemana-mana, tetap di Kabar Nusantara. Ya pemirsa, tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas sebenarnya siapa yang paling bertanggung jawab mengenai kasus bullying atau perundungan di Indonesia. Ya, kalau dari Pak Dudung, sekolah, orang tua, atau siapa nih pihak yang bertanggung jawab dalam hal kasus ini, kasus bullying yang terjadi di dunia pendidikan kita? Sesuai dengan teori ya, bahwa yang bertanggung jawab dalam pendidikan itu sekolah, orang tua, pemerintah, dan masyarakat. Berarti sekolah pertama? Semua memiliki sebuah peran. Dan peranan itu harus dioptimalkan sehingga PGRI memiliki 5 konsep untuk menyelesaikan persoalan bullying. Itu adalah 1, transformasi optimalisasi peran dan fungsi guru. Jika guru berfungsi dengan benar dan baik secara profesional, saya yakin akan mengeliminir persoalan-persoalan bullying, bahkan persoalan-persoalan dinamika pendidikan yang terjadi hari ini. Jadi kuncinya adalah pertama adalah transformasi optimalisasi peran dan fungsi guru. Transformasi optimalisasi peran dan fungsi kepala sekolah. Transformasi optimalisasi peran dan fungsi pengawas sekolah. Transformasi optimalisasi peran dan fungsi birokrasi pendidikan. Dari kementerian sampai kepada kepala dinas kabupaten kota.
dan transformasi optimalisasi peran fungsi komite sekolah, orang tua siswa, masyarakat, dan dunia usaha. Ini penting karena semua berinvestasi terhadap generasi kita di masa yang akan datang. Jika ini dikombinasikan, disinergikan dengan baik, ini saya optimis, kami optimis PGRI ke depan tidak perlu yang bergerak-bergerak. Dengan pola yang sangat sederhana ini, kita akan bisa membangun generasi ke depan yang lebih baik, dan saya meyakini bonus demografi di tahun 2035 itu akan bisa raih, dan generasi emas di tahun 2045 akan kita capai. Jika bersinergi tentu. Bersinergi dan juga transformasi tadi ditekankan oleh Pak Dudung. Pak Prof, kalau kita melihat apakah sudah ada arah ke sana untuk akhirnya bagaimana Komisi 10 bersama dengan stakeholder terkait untuk akhirnya bisa sesuai dengan harapan transformasi sinergi tadi, Prof? Iya, apa calon guru sudah mendapatkan pedoman atau bekal mungkin untuk bisa menghadapi, sebenarnya apakah untuk kasus bullying itu sudah dibekali dari sejak menjadi calon guru gitu? Ya, sebelum menjawab pertanyaan itu, jadi masing-masing pihak, orang tua, guru, kemudian pemerintah dan masyarakat, sebenarnya masing-masing pihak itu menjalankan fungsi dan peranannya masing-masing dengan baik, itu akan menyelesaikan masalah. Jadi guru tugasnya di sekolah itu menjalankan fungsinya dengan kompetensi yang bagus. Bahasanya Pak Dudung tadi harus mengalami atau melakukan transformasi sehingga ada peningkatan kompetensi baik pedagogisnya, profesionalnya, individual dan sosialnya. Jadi kalau menurut saya, tadi saya katakan kalau di rumah orang tua juga harus bisa menjalankan fungsi sebagai guru. Sehingga anak-anak bisa mengatakan orang tuaku juga guruku. Sementara di sekolah, ya, kalau di sekolah, guru kalau bisa jangan hanya berhenti menjalankan fungsinya sebagai guru. Dia juga harus menggantikan fungsi orang tua ketika dia di sekolah. Sehingga kemudian ketika anak-anak punya masalah di sekolah, si guru tidak hanya berperan sebagai seorang guru, tapi di situ dia harus bisa menangani siswanya yang bermasalah itu sebagai pengganti orang tua. Jadi di sekolah guru bisa menjalankan fungsi sebagai orang tua, pengganti orang tua di sekolah, sementara di rumah guru bisa menjalankan fungsi pendidik di rumah masing-masing. Nah, saya kira ini yang harus diciptakan. Nah, masih perlu upaya kerja keras untuk bisa mendorong, terutama tentu saja dari pemerintah yang memiliki amunisi. Betul. Atau apa itu namanya itu ya, yang mempunyai anggaran yang menentukan kebijakan. Nah, ini kebijakan ini harus bisa diwujudkan, dioperasionalisasikan sehingga guru kita bisa menjalankan fungsinya sebagai orang tua tadi, sementara orang tua di rumah menjadi guru. Ini yang harus bisa dilakukan oleh pemerintah dengan program dan anggarannya yang sudah kita bahas melalui di DPR juga kan gitu. Ya, kalau kita misalnya juga melihat ini salah satu PJ Gubernur DKI Jakarta ini akan mengatakan bahwa atau ada misalnya di sekolah yang kedapatan terjadi bullying ini akan dikenakan sanksi baik kepala sekolah maupun juga sekolahnya. Seperti apa sih sebenarnya sanksi yang diharapkan atau Pak Dudung sebagai dari PGRI, apa seharusnya yang dilakukan pemerintah dalam hal ini dan juga maupun pemerintah daerah untuk kalian bisa mendapatkan bahwa sekolah ini benar-benar menjaga anak didiknya agar bahwa sekolah ini tempat pendidikan bukan jadi momok yang menakutkan seperti itu. Ya, jadi itu upaya lah PJ Gubernur DKI untuk menyelesaikan persoalan bullying. Tapi lagi-lagi yang harus kita selesaikan itu adalah persoalan akar masalahnya apa. Itu tidak akan bisa menyelesaikan kalau akar masalahnya tidak kita selesaikan. Bahkan bisa jadi itu menambah masalah baru. Kita bukan how to create the new problem, tapi how to solve the problem. Jadi ketika ada masalah, cari masalahnya apa, akarnya apa, sehingga solusi terbaik. Bagi kami PGRI, guru kuatkan dalam berbagai hal kompetensi, kultur, kapasitas, leadership, tetapi jangan lupa bahwa guru pun sebagai manusia biasa memiliki
hal-hal yang mungkin harus diperbaiki, dan kesadaran-kesadaran utuh dari guru itu menjadi sebuah keyakinan besar pendidikan ke depan. Kesejahteraannya jangan sampai dilupakan. Kalau hari ini masih ada berjuta-juta guru yang gajinya di bawah 1 juta, ini saya pikir akan menjadi akar persoalan guru manusia biasa dan dinamika-dinamika yang lain. Sehingga bagi kami tadi selesaikan transformasi itu persoalan guru. mempengaruhi kualitas guru ya. Nah, kalau panjang, kesejahteraan berkorelasi dengan pelayanan. kualitas guru. Betul. Jadi begini, Prof. Di total quality of education, guru menjadi satu-satunya penentu, tidak satunya, menjadi penentu berbagai keberhasilan dan pelayanan. Jika gurunya hebat, itu akan menjadi menjadi sebuah pusat perubahan di sekolah dan pentaholik yang lainnya. Tapi jika gurunya kita kurang urus dengan baik, terkait dengan bagaimana pengembangan karir, bagaimana kualitas, bagaimana kesejahteraan, saya yakin ini akan berdampak kepada mutu dan pelayanan pendidikan di sekolah. Sehingga ada terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan. Oke, kira-kira apa yang sudah dilakukan atau akan dilakukan dalam hal ini oleh Komisi 10 DPR RI untuk akhirnya bisa meminimalisir bahkan untuk bisa menghentikan perundungan yang terjadi di lingkungan pendidikan? Kita akan simak setelah jeda berikut ini. Terima kasih Anda masih menyaksikan Kabar Nusantara. Ya, mungkin kita akan membahas lebih lanjut dari Komisi 10 nih Pak. Kalau melihat kita harus menyelesaikan akar masalah dari bullying ini. Apa yang sudah direncanakan atau bahkan sudah dilakukan dari Komisi 10 nih. Melihat peran ternyata dunia pendidikan ini sangat penting, dan tadi juga disampaikan oleh Pak Dudung, mungkin perhatian kepada gurunya juga harus ditingkatkan. Bagaimana dari Komisi 10? Pak? Komisi 10 mengharapkan kualitas guru memang. Kualitas guru itu menjadi perhatian yang besar dari kementerian atau Menteri Pendidikan kita, memperhatikan kualitas guru, dan melihat guru itu jangan hanya dilihat dari kompetensi pedagogisnya saja, tetapi melihat kualitas guru dari seluruh aspeknya, kompetensi profesionalnya, sosialnya, dan individualnya. Kalau saya sering mengatakan kepada Mas Menteri, tempo hari kan mau mengangkat 1 juta guru honorer menjadi ASN P3K. Faktanya yang dinyatakan lulus, yang pertama kali, pengumuman pertama kali hanya lulus jadi 500 sekian guru yang daftar untuk tes ASN. Yang lulus waktu itu 73.000 kalau nggak salah. Tidak ada 100.000. Karena yang dilihat itu adalah mereka yang lulus passing grade. Guru yang lulus passing grade. Yang passing grade dinilai dari kompetensi pedagogisnya saja. Bagi saya seorang guru tidak cukup dengan kompetensi pedagogis. Bagi saya guru itu ada beberapa klasifikasi. Ada guru yang kaya teori. Kalau ini dites dengan model tesnya ASN PTK ini, saya yakin dia lulus passing grade. Passing grade, tapi belum tentu dia kaya pengalaman. Kaya teori, miskin pengalaman. Nah, kaya pengalaman belum tentu kaya teori. Sehingga kalau dites, banyak nggak lulusnya. Oleh karena itu, waktu itu saya minta udah Mas Menteri, coba ini diafirmasi yang punya pengalaman. Yang ngajar 10 tahun, ngajar 15 tahun, dia punya passion. Tapi kalau dites dengan model tes objektif yang diajukan oleh panselnya itu, peluang untuk lulus dia berat. Ketika kemudian diberi afirmasi, ternyata yang lulus menjadi 100 atau 293 itu waktu tes yang pertama. Poinnya saya ingin mengatakan kepada Menteri, guru yang baik itu justru dilihat dari passionnya, jangan dari kaya teorinya. Memang yang bagus kaya teori, kaya pengalaman itu. Kalau menurut saya, mana yang lebih penting, kaya pengalaman atau kaya teori? Kalau menurut saya, kaya pengalaman. Kalau guru kaya pengalaman, guru itu sebagai passion, dan dia akan ngajar anak-anak didiknya bukan sebagai muridnya, dia sebagai anaknya. Dia bisa menjalankan fungsi sebagai guru dan sekaligus sebagai orang tua. Kalau anak kita di sekolah menganggap gurunya juga orang tuanya, dia merasa safe, dia merasa aman, nyaman, sehingga kemudian dia tidak akan tertarik untuk melakukan perilaku-perilaku menyimpang.
Saya kira itu, Pak. Oke. Dari saya. Kalau Pak Dudung, apa nih yang harus dilakukan, didorong oleh pemerintah dalam hal ini untuk walaupun misalnya Kementerian Pendidikan dan juga Riset dan Teknologi maupun juga pemerintah daerah dan juga pemerintah pusat untuk akhirnya setidaknya nih kita bisa, bahwa kita juga tidak berharap bahwa kasus bullying ini bisa seperti yang terjadi di luar negeri gitu ya. Ini mungkin hanya beberapa kasus saja terus akhirnya berhenti, atau seperti apa nih solusinya menurut Pak Dudung? Kalau saya tiga, menurut teori disrupsi itu ada tiga hal yang harus dilakukan oleh kita semuanya. Pertama adalah bagaimana kementerian menguatkan sistem. Sistem bagaimana menangani persoalan ini. Sudah diterbitkan Permendikbudnya. Tinggal yang kedua, penguatan sistem sudah. Yang kedua adalah yang kadang-kadang gagal dalam teori transformasi itu adalah yang kedua. Bagaimana penguatan SDM. Mulai dari kultur guru, kemudian kapasitas guru dan leadership guru. Nah ini yang harus kita capai. Kalau kita terus-terusan membuat konsep teori yang kuat, ini kita akan sulit dalam implementasi. Jadi yang kedua, ayo kita semua, bahkan kami PGRI sedang mendorong, sudah hampir di 24 provinsi kita melaksanakan sekolah pelopor gerakan revolusi mental. Yang merupakan pesan dari gerakan nasional revolusi mental yang dikembangkan oleh Bapak Presiden kita. Jadi tidak cukup hanya proyek profil pelajar Pancasila, yang itu belum tentu menanamkan tiga fungsi pendidikan, yakni pendidikan itu berfungsi untuk mengembangkan potensi akademik siswa dan non-akademik siswa. Yang kedua, pendidikan itu berfungsi untuk mengembangkan karakter. Jika kedua ini bisa terwujud, akhirnya fungsi pendidikan yang ketiga akan membangun sebuah peradaban bangsa yang lebih baik dan bermartabat. Nah, yang terakhir dalam teori transformasi, jika kita ingin tidak ada lagi bullying, adalah bagaimana penguatan fungsi transformasi yang ketiga, yakni struktur dan bagaimana tata kelola. Jadi mulai dari pusat, daerah, membangun sebuah sinergi yang kuat, komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi, bagaimana menyiapkan perlindungan buat anak-anak kita supaya tidak terjadi lagi, bullying tidak terjadi lagi melalui sebuah penguatan konsep edukasi kepada guru, konsep edukasi kepada kepala sekolah, kepada komite sekolah, dan yang paling penting nih, orang tua siswa di era digital yang sangat dahsyat ini. Dan yang paling berperan adalah tadi, digitalisasi pendidikan dan persoalan dinamika kekuatan dunia maya yang sangat mengganggu pikiran anak-anak kita dan mengganggu seluruh stakeholder pendidikan dan komponen-komponen bangsa. Kalau kita tidak kuatkan, ini berbahaya. Jadi tidak hanya tadi, tapi dunia maya yang akan mengganggu persoalan-persoalan dan dinamika kehidupan di dunia pendidikan kita. Oke, ya. Terakhir mungkin Pak Prof. Zainuddin ada yang ingin disampaikan? Soal karakter, pendidikan karakter ini yang harus dibenahi, karena ternyata kemudian kebijakannya memberikan asesmen pendidikan karakter itu hanya dalam bentuk survei. Jadi kalau asesmen nasional, pengganti ujian nasional, itu karakter itu hanya survei. Survei itu tidak bisa membongkar apa yang ada di balik fenomena. Survei itu hanya mendapatkan data yang ada di permukaan. Karena hanya nyebar kuesioner atau menggunakan random sampel, tidak menggambarkan. Karakter itu satu anak tidak bisa mewakili karakter yang lain. Oleh karena itu kalau disurvei, itu tidak akan menggambarkan realitas sesungguhnya. Karakter itu harus diobservasi. Kalau dalam riset itu harus depth interview, tidak hanya cukup ngedarin angket. Dia harus diobservasi, everyday life anak-anak harus diikuti, sehingga kemudian kita bisa memperoleh gambaran karakter yang sebenarnya. Oleh karena itu, ini menurut saya asesmen nasional yang karakter di bagian karakter hanya disurvei, ini menurut saya ini persoalan dalam asesmen pendidikan kita. Khususnya di dalam pendidikan karakter, di mana pendidikan karakter ini akar dari permasalahan yang sedang kita diskusikan sekarang, yaitu soal perundungan. Jadi karakter ini menurut saya itu persoalan juga, akar persoalan yang menurut saya asesmennya jangan hanya mengandalkan survei karakter, tetapi harus ada sebuah sistem di mana kemudian
pendidikan kita bisa benar-benar melihat karakter yang sebenarnya anak kita, yaitu dengan observasi, dengan mengikuti everyday life anak-anak kita, dan kemudian bagaimana setelah kita temukan datanya, lalu kita melakukan perubahan. Oke, Pak Prof. Zainuddin optimis bahwa ini akan bisa segera diselesaikan? Kalau ini pembenahan pendidikan karakter, kualitas guru, sarana, prasarana, lingkungan sekolah benar-benar dibuat nyaman, dan jangan didistorsi yang namanya karakter itu hanya pada masalah-masalah tertentu. Itu saya optimis kalau akan ada perbaikan, dan kemudian tentu saja adalah lembaga pendidikan atau pemerintah dalam hal ini melakukan upaya yang lebih serius menemukan akar masalah dari bullying. Jadi jangan hanya membuat aturan memberi sanksi, memberi ini, itu belum menemukan akarnya. Lakukan risetnya, akar masalahnya apa? Kalau menurut saya, hemat saya, ada persoalan deprivasi, kesenjangan sosial, kesenjangan antara harapan dengan kemampuan memenuhi harapan. Di tengah-tengah masyarakat kita di era digital, apa yang disebut dengan demonstration effect itu sangat luar biasa. Efek di mana orang kemudian muncul harapan-harapan baru yang berkembang luar biasa, tetapi tidak didukung oleh dorongan untuk memperkuat potensi memenuhi harapan itu. Dan itu terjadi di kalangan orang tua, banyak orang tua yang mengalami deprivasi, yang bahaya adalah deprivasi progresif, lalu berdampak pada psikologi anak. Baik. Saya kira ini. Kita harapkan sekali lagi nanti pastinya Komisi 10 akan terus mengawal dan akan terus bagaimana akhirnya nih kasus-kasus perundungan atau bullying di sekolah-sekolah di Indonesia dari ini bahkan bisa diselesaikan atau bisa diatasi sebetulnya, Pak. Boleh pantun satu? Oke, silakan. Nih, pantun Prof ya. Aura kasih konser musik di Kota Kelabat. Cakep. Konsernya ramai, banyak penonton memakai sweater. Cakep. Terima kasih untuk guru-guru yang keren dan hebat, mewujudkan siswa yang cerdas dan berkarakter. Boleh, luar biasa. Ini dan pantunnya udah disiapin langsung dari Pak Dudung. Barusan tadi. dan pastinya semoga kita sekali lagi tayangan kita kali ini bisa bermanfaat. Semoga pastinya sistem pendidikan dan juga dunia pendidikan Indonesia ini semakin tahun semakin lebih baik lagi, dan bagaimanapun nanti Komisi 10 bersama dengan stakeholder terkait terus bagaimana memperbaiki. Betul. Salah satunya yang penting juga mensejahterakan nasib para guru itu ya. Terima sekali. kasih. Dan saya Subki Abdul dan juga rekan saya. Tentunya bersama saya Risa Purba beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan Kabar Nusantara dan sampai jumpa. Sampai jumpa.